Carmen membuka pintu dengan tergesa-gesa. Ia menarik Layam masuk ke dalam kamar. Kemudian, ia kembali menyerbu bibir Layam. Layam kebingungan bagaimana cara menolaknya. Karena saat ini Carmen begitu lihai membangkitkan gairahnya. "Mbak, kita kayak gininya besok aja ya. Sekarang aku." Setit. Carmen mendorong tubuh Layam. Kini Layam pun terduduk di sisi tempat tidur. "Aku inginnya sekarang, Layam. Aku ingin kamu sentuh aku saat ini juga," tutur Carmen. Ia sambil melepas kancing bajunya satu persatu, lalu melesatkannya. Ia juga melepas yang bagian bawah. Kini Carmen pun setengah bot, lanjang. Menyisakan biar, dan kain segitiga yang bertaburan tahi lalat dan bau ikan asin. Layam makin kebingungan. Ia makin panik. Di satu sisi, nafsunya mulai timbul, pal listriknya semakin menegang, tapi di sisi lain, ia tetap tak ingin melakukannya dengan Carmen. Ia tak ingin mengkhianati Aurel. Carmen berjalan mendekat, berdiri di hadapan Layam yang masih terduduk di sisi Jang. Ia memegang pundak Layam. Lalu, setit. Dengan gerakan gemulai, Carmen naik ke pangkuan Layam. Ia duduk menghadap ke arah Layam. Dengan kaki yang menekuk di sisi kanan dan kiri, Carmen melingkarkan tangannya ke bahu Layam. Ia meraba leher Layam yang bagian belakang. Setelah itu, cup. Carmen lagi-lagi menyerbu bibir Layam. Kali ini sambil tangannya menelusur ke dada Layam. Hanya beberapa detik, ciuman pun terlepas. Kini Carmen begitu fokus melepas t-shirt yang dikenakan Layam. Ia menariknya ke atas, hingga Layam pun jadi bot, lanjang dada. Otot-ototnya yang indah jadi terpampang di hadapan Carmen. Carmen pun jadi makin ingin menyentuh Layam seutuhnya. "Mbak, aku belum siap, Mbak. Aku belum siap bercinta sama Mbak Carmen. Aku..." Akhirnya Layam mengatakannya. Tetapi Carmen tak menggubris. Ia mendorong Layam ke belakang, hingga berbaring di atas tempat tidur. Lalu Carmen merangkak di atasnya, mengungkung tubuh Layam. "Mbak udah, Mbak. Ini udah terlalu jauh. Ini udah... Layam kembali sah seperti tadi. Dan ucapannya sampai terhenti. Karena Carmen tiba-tiba menjilat dada Layam. Lidahnya menyapu permukaan puting Layam. Carmen memainkannya dengan lihai. Kadang puting yang kanan, kadang yang di sebelah kiri. Ia melakukannya secara bergantian. Ia tampak begitu beringas, layaknya wanita penghibur. Setelah puas, bibir dan lidahnya mendarat ke bawah. Menjilat perut Layam, dan menjilat area di bawah perut Layam yang mengarah ke pal listrik Layam. Area yang sudah mulai ditumbuhi bulu-bulu halus yang menggoda. Layam makin panik. Tetapi nafsunya juga semakin meluap. Ia hampir tak bisa mengendalikan dirinya. Ia hampir terbuai karena perbuatan Carmen. Ia hampir pasrah. Beruntung gedoran pintu tiba-tiba terdengar. Layam sedikit mendorong tubuh Carmen agar menjauh darinya. Ia buru-buru beranjak duduk. Ia jadi punya alasan untuk menghentikan perbuatan Carmen karena gedoran pintu tersebut. "Aku mau buka pintu dulu, Mbak," tuturnya. Ia sambil meraih t-shirt yang tadi dilepas Carmen. Ia mengenakannya kembali dengan tergesa-gesa. Layam turun dari tempat tidur. Ia berjalan menuju ke pintu lalu membukanya. Ternyata Ratempik dan Aurel. Layam pun seperti mendapat angin segar. Sedang Carmen geram melihat kemunculan mereka. Ratempik menyerahkan Aurel kepada Layam dan Carmen. "Ini tuh udah bukan jam kerja saya. Ngapain saya masih disuruh ngurusin Nyonya Aurel? Giliran kalian lah yang ngurusin," tutur Ratempik. "Dan satu lagi, nih, saya tak butuh uang ini," tambahnya sambil menyerahkan uang kepada Carmen. "Uang saya tuh udah banyak, dapat gaji dari Mas Layam.
Jadi Mbak Carmen jangan coba-coba menyuap saya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ratempik pergi begitu saja. Kini di kamar ini hanya tinggal bertiga. Carmen tampak kesal karena kini ia tak bisa berduaan lagi dengan Layem. Ia tak bisa dengan leluasa menunjukkan jurus musang bira, hinya. Ayo, Mbak. Gantian aku yang akan anterin Mbak Orol ke taman. Tutur Layem ke arah Orol. Mbak Carmen, aku jalan-jalan dulu ya sama Mbak Orol. Pamit Layem kepada Carmen. Sebenarnya ini hanya alasan agar dia bisa melarikan diri dari Carmen. Ia tak mau yang tadi terulang lagi. Loh, terus aku gimana? Layem? Kita kan lagi mau. Layem tak menggubris ucapan Carmen. Ia tetap melenggang pergi bersama Orol. Layem dan Orol duduk di ayunan di dalam taman. Orol hanya terdiam, sedang Layem sedikit membungkuk, sambil terus memegangi kepalanya. Mbak, maafin aku ya. Lirih Layem tiba-tiba. Wajahnya menunduk, tak berani melihat ke arah Orol. Aku barusan hampir berkhianat sama Mbak Orol. Aku hampir bercinta dengan wanita lain, Mbak. Tapi sumpah, Mbak, sebenarnya aku gak ingin seperti itu. Tapi aku juga gak bisa nolak. Karena Mbak Carmen juga istriku, Mbak. Sama kayak Mbak Orol. Aku gak boleh membedakan kalian berdua. Aku tak mau membuat dia sakit hati lagi kayak sebelum-sebelumnya. Tapi dipaksa pun aku tetap gak bisa. Aku cintanya sama Mbak Orol. Aku ingin melakukannya cuma sama Mbak Orol. Gak ingin sama yang lain. Sekarang aku bingung, Mbak. Aku mesti bagaimana? Aku udah benar-benar terjebak di situasi sekarang ini. Situasi di mana aku yang memiliki dua istri. Aku tak tahu cara menghadapinya. Layem masih duduk sambil sedikit membungkuk. Kini kedua tangannya menelangkup ke wajahnya. Satit. Tiba-tiba sentuhan lembut tangan Orol mendarat di puncak kepala Layem. Seolah Orol sedang ingin menenangkan perasaan Layem yang tengah kalut. Layem tertegun. Layem pun langsung menegakkan tubuhnya. Ia melihat ke arah Orol. Mbak, apa kamu udah? Layem tak meneruskan kata-katanya. Karena kemudian, Orol kembali menimang bantal yang ada di pangkuannya. Has! Layem menghela nafas. Ia kembali duduk sedikit membungkuk. Kukira kamu udah sembuh, Mbak. Lirihnya dengan nada suara penuh kekecewaan. Hari berikutnya, Layem, Orol, Carmen dan Ratempik berada di ruang makan. Mereka sedang ingin menikmati sarapan pagi. Ratempik hampir mengambil piring milik Orol. Ia akan mengambilkan makanan untuk nyonyanya tersebut. Tetapi Orol sudah lebih dulu melakukannya sendiri. Bahkan Orol melalap sendiri makanannya tersebut. Ratempik merasa aneh dengan sikap Orol. Tapi sayangnya hanya dia yang menyadarinya. Mas Layem, saya tinggal ke dalam ya. Nyonya Orol sudah bisa makan sendiri. Ujar Ratempik ke arah Layem. Mbak Amping gak ikut sarapan juga? Enggak, Mas. Saya nanti saja. Saya mau bersihin dapur dulu. Oh gitu. Ya udah. Ratempik segera melenggang pergi dari ruang makan. Kini di ruangan ini hanya tinggal bertiga. Layem melihat. Carmen yang sedari tadi makan sambil melihat HP, kini sedikit bergeser ke arah Layem. Ia memperlihatkan sesuatu di handphonenya kepada Layem. Rupanya sebuah video di media sosial. Video anak-anak yang begitu lucu. Anak kecilnya gemesin banget, kan? Carmen meminta pendapat Layem. Iya, Mbak, lucu. Layem memperhatikannya dan ia berpendapat yang sama. Kamu gak ingin punya yang kayak gini? Maksudnya? Layem tak begitu mengerti pertanyaan Carmen. Kamu gak ingin punya anak yang kayak gini? Ulang Carmen dengan kalimat yang lebih jelas lagi. Pengen. Makanya, kapan kita buat kayak gini? Aku pengen cepet-cepet hamil. Aku udah gak sabar ngasih kamu keturunan, Layem.
Carmen bergelendot manja di lengan Layem. Kan, cuma aku istrimu yang bisa kayak gitu. Mbak Orol kan udah gak bisa. Mbak Orol udah madul. Tambahnya. Ia sambil melirik ke arah Orol. Tatapannya terkesan mengejek. Setit. Layem melepas lingkaran tangan Carmen di lengannya dengan gerakan setengah kasar. Kita nggak usah ngomongin itu dulu, Mbak. Ucap dingin Layem. Ia masih terngiang-ngiang kejadian yang semalam. Kenapa nggak boleh ngomongin itu? Kan, aku cuma... Makanan Mbak Carmen udah habiskan. Ayo kita berangkat. Aku antar ke kantor. Layem menghentikan ucapan Carmen dengan mengalihkan pembicaraan. Ia segera beranjak. Dan mau tak mau Carmen pun melakukan hal yang sama. Aku berangkat ke kantor dulu ya, Mbak. Pamit Layem kepada Orol. Ia mengecup lembut kening Orol. Setelah itu, ia dan Carmen melenggang pergi dari ruangan ini. Kini Orol pun sendirian. Ia masih duduk di kursi meja makan, mengulak-alik makanannya. Tapi tiba-tiba, tes. Ada butiran bening yang menetes dari kedua matanya. Siang harinya, Ratempik sibuk berjibaku di dapur, memasak makan siang untuk Orol dan untuk dirinya sendiri. Kali ini ia membuat sup, karena sepertinya Orol begitu lahap jika dimasakin sayur tersebut. Kurang lebih 1 jam kegiatan memasak Ratempik pun selesai. Ia menyiapkannya. Kali ini ia akan membawanya ke depan, ke balkon apartemen. Karena saat ini Orol sedang ada di situ. Ratempik membawa mangkuk sup dengan nampan. Ia berjalan ke tempat yang dituju. Setelah sampai, ia berjalan mendekat ke arah Orol. Orol yang hanya duduk melamun di lantai balkon, melihat awan cerah yang membentang di hadapannya. Dan begitu melihat kedatangan Ratempik, ia cepat-cepat mengambil bantalnya. Ia pura-pura menimangnya seperti biasa. Ratempik akhirnya sampai. Ia ikut duduk di lantai balkon. Ia meletakkan sup buatannya ke hadapan Orol. Saya buatin sup, Nyonya. Dimakan, Ji. Perintah Ratempik. Orol segera meraihnya. Ia patuh. Ia memakan sup tersebut. Sedang Ratempik hanya memperhatikannya. Ia melihat Orol dengan saksama untuk beberapa menit. Hingga akhirnya, Nyonya! Ucap Ratempik. Orol tak merespon. Ia masih sibuk menikmati makanannya. Kenapa Nyonya harus berbohong? Nyonya udah sembuh kan sebenarnya? Nyonya udah nggak gila kan? Mendengar ucapan Ratempik, refleks kegiatan Orol pun jadi terhenti. Orol tampak tercekat. Ia menoleh ke arah Ratempik. Bab ke-114. Setelah melihat ke arah Ratempik, Orol pun merunduk. Dengan suara lirih, ia berbicara. Kenapa kamu sepintar itu sih, Empik? Kenapa kamu tak bisa kubohongi? Ratempik terkejut mendengarnya. Jadi benar Nyonya Orol udah sembuh? Nyonya Orol udah gak gila lagi? Lantang Ratempik. Matanya tampak berkaca-kaca. Orol menganggukkan kepalanya. Nyonya Ratempik segera merangkuh tubuh Orol. Ia memeluk sang majikan. Saya seneng banget, Nyonya. Ini seperti mimpi. Saya kira selamanya Nyonya akan sakit. Selamanya Nyonya akan depresi. Tetapi ternyata Nyonya bisa sembuh. Ini kayak keajaiban. Kali ini Ratempik menangis. Ia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Tapi kenapa Nyonya mesti bohong? Kenapa Nyonya pura-pura masih gila? Tanyanya. Setit. Orol melepaskan pelukan Ratempik. Aku terpaksa, Empik. Ujarnya. Terpaksa karena apa, Nyonya? Jika sekarang Mas Layem tahu kalau Nyonya udah sembuh, pasti dia seneng banget. Pasti dia girang banget. Oh ya, saya akan hubungi dia. Saya akan kasih tahu dia. Ratempik meraih handphonenya yang tersimpan di kutang. Ia hampir melakukan panggilan terhadap Layem. Jangan,
Empik! Jangan lakukan itu! Cegah Oral. Kenapa, Nyonya? Kenapa saya tak boleh bilang sama Mas Layem? Oral terdiam. Ia malah kembali menundukkan kepalanya. Jawab, Nyonya! Desak Ratempik. Karena aku udah gak pantas untuk dia, Empik. Mendengar jawaban Oral, Ratempik tertegun. Setelah melihat ke arah Ratempik, Oral pun merunduk. Dengan suara lirih, ia berbicara. Kenapa kamu sepintar itu sih, Empik? Kenapa kamu tak bisa kubohongi? Ratempik terkejut mendengarnya. Jadi benar Nyonya Oral udah sembuh? Nyonya Oral udah gak gila lagi? Lantang Ratempik. Matanya tampak berkaca-kaca. Oral menganggukkan kepalanya. Nyonya Ratempik segera merangkuh tubuh Oral. Ia memeluk sang majikan. Saya seneng banget, Nyonya. Ini seperti mimpi. Saya kira selamanya Nyonya akan sakit. Selamanya Nyonya akan depresi. Tetapi ternyata Nyonya bisa sembuh. Ini kayak keajaiban. Kali ini Ratempik menangis. Ia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Tapi kenapa Nyonya mesti bohong? Kenapa Nyonya pura-pura masih gila? Tanyanya. Setit. Oral melepaskan pelukan Ratempik. Aku terpaksa, Empik. Ujarnya. Terpaksa karena apa, Nyonya? Jika sekarang Mas Layem tahu kalau Nyonya udah sembuh, pasti dia seneng banget. Pasti dia girang banget. Oh ya, saya akan hubungi dia. Saya akan kasih tahu dia. Ratempik meraih handphonenya yang tersimpan di kutang. Ia hampir melakukan panggilan terhadap Layem. Jangan, Empik! Jangan lakukan itu! Cegah Oral. Kenapa, Nyonya? Kenapa saya tak boleh bilang sama Mas Layem? Oral terdiam. Ia malah kembali menundukkan kepalanya. Jawab, Nyonya! Desak Ratempik. Karena aku udah gak pantas untuk dia, Empik. Mendengar jawaban Oral, Ratempik tertegun. Maksud Nyonya apa? Aku bukan Oral yang dulu, Empik. Aku sekarang Oral yang berbeda. Berbeda gimana, Nyonya? Ratempik masih belum mengerti. Aku bukan lagi istri yang baik untuk dia. Aku adalah wanita yang penuh kekurangan. Aku sudah tidak bisa memberikan keturunan buat Layem. Aku sama sekali tak berguna. Ratempik menangis. Ia kembali memeluk Oral. Nyonya gak boleh bilang kayak gitu. Nyonya Oral masih sama seperti dulu. Meski sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan, bukan berarti Nyonya tidak berguna. Nyonya masih berarti bagi Mas Layem. Karena Mas Layem bisa menerima Nyonya apa adanya. Justru aku gak mau kayak gitu, Empik. Oral melepas pelukan Ratempik. Selain ia sesak, ia juga tak tahan bau perengusnya Ratempik. Aku udah tak ingin Layem mengorbankan diri lagi buat aku. Udah cukup dia berbuat banyak demi aku. Aku ingin sekali-kali dia juga harus memikirkan dirinya sendiri. Jadi menurutku, wanita itu jauh lebih pantas untuk Layem ketimbang aku. Maksud Nyonya, Mbak Carmen? Ya, dia jauh lebih sempurna, Empik. Dia bisa memberikan keturunan untuk Layem yang aku gak bisa. Ratempik lagi-lagi kembali menangis. Jadi Nyonya ikhlas kalau Mas Layem sama wanita lain? Aku akan berusaha ikhlas, Empik. Saya yang gak terima Nyonya. Saya gak sanggup melihatnya. Karena saya tahu sebesar apa cintanya Nyonya sama Mas Layem. Dan sebesar apa cintanya Mas Layem sama Nyonya. Tetapi kenapa Nyonya harus berkeputusan seperti ini? Karena ini demi kebaikan kami berdua, Empik. Aku terus akan berpura-pura gila, agar Layem tak akan merasa bersalah. Agar Layem juga bisa mencintai wanita lain. Dan kamu harus membantuku, Empik. Membantu apa, Nyonya? Tanya Ratempik. Kamu harus merahasiakan ini. Kamu tak boleh bilang pada Layem atau siapapun kalau aku udah sembuh. Tapi, Nyonya, please,
Empik, aku mohon. Oral begitu memaksa. Dan akhirnya, dengan terpaksa Ratempik menganggukkan kepalanya. Ia mengiyakan permintaan Oral. Hari berikutnya. Nih, Nyonya. Nyonya harus pakai baju ini. Ratempik menyerahkan sebuah baju kepada Oral. Baju yang lumayan rapi. Kenapa aku mesti pakai baju kayak gini, Empik? Aku kan cuma di rumah aja. Kita nggak jalan-jalan kan hari ini? Protes Oral. Udah, pokoknya dipakai aja. Buruan! Keburu Mas Layem berangkat kerja. Enggak, aku nggak akan pakai kalau kamu belum jawab pertanyaanku. Ya udah, kalau Nyonya nggak mau pakai, biar saya yang pakaikan. Ratempik hampir melepas baju yang melekat di tubuh Oral. Jangan! Memangnya aku masih gila? Makanya buruan dipakai. Kok sekarang malah kamu yang galak? Kan aku yang majikan di sini. Biarin. Buruan Nyonya. Haf. Oral menghela nafas. Tapi setelah itu, ia akhirnya nurut juga dengan perintah Ratempik. Ia mengenakan baju yang dipilihkan Ratempik. Setelah itu Ratempik mengoleskan makeup ke wajah Oral. Sempurna, ucap Ratempik. Kini penampilan Oral jadi lumayan menarik. Yuk, Nyonya. Ratempik meraih pergelangan tangan Oral. Ia menggeret Oral keluar dari kamar. Melangkah menuju ke depan. Oral pun pasrah. Rupanya Ratempik sedang mengajak Oral untuk menemui Layam yang sudah hampir keluar dari apartemen untuk berangkat ke kantor. Mas Layam! Panggil Ratempik. Langkah Layam jadi terhenti. Ia langsung menengok ke arah Ratempik. Ada apa, Mbak? Tanya Layam. Anu, Mas. Saya habis ini mau izin, Mas. Izin? Izin kemana? Saya mau pergi. Saya ada kencan sama Lee Min Ho dan Song Kang. Jadi saya nggak bisa nemenin Nyonya Oral. Mas Layam bisa nggak sehari ini aja bawa dia ke tempat kerja? Ya nggak bisa lah. Layam itu mau kerja, bukan mau tamasya. Mana boleh dia ngajak wanita gila. Malah Carmen yang langsung menimpali. Ia begitu tak suka dengan permintaan Ratempik. Aku ajak Mbak Oral, nggak apa-apa, Mbak. Tetapi jawaban Layam sangat lain dengan Carmen. Loh, kok gitu, Layam? Nanti apa kata orang-orang di kantor kalau mereka ngelihat kamu ngajakin dia? Carmen masih berusaha memprotes. Mbak, aku tuh di sana, bos. Jadi suka-suka aku mau bagaimanapun. Nggak ada orang yang berani mengusikku. Atau bahkan melarangku mengajak Mbak Oral. Timpal Layam. Seketika Carmen pun geram, bibirnya tampak mengerucut. Mbak Ratempik kencan aja nggak apa-apa, biar Mbak Oral sama aku. Tutur Layam ke arah Ratempik.